Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Dalam kisah terbaru yang dituliskan oleh Mas Rian, Paukuman Sang Danyang Pabrik. Kisah tentang Pak Harjo yang melawan Danyang Raja Jin di sebuah pabrik garmen. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Udara dingin bulan Juni merangkak perlahan, memeluk erat loji peninggalan Belanda yang menjadi kediaman Pak Harjo. Loji itu dengan arsitektur kolonialnya yang megah, namun diselimuti lumut waktu, berdiri di tengah keheningan yang tebal, seolah menyimpan nafasnya sendiri. Di depan loji, tegak menjulang pagar beton tua yang gagah, tingginya hampir 3 meter, berakhir pada sepasang pintu gerbang masuk yang terbuat dari kayu jati besar hitam, berat, dan berukir samar yang kini tertutup rapat, menyembunyikan misteri di baliknya. Pak Harjo, pria paruh baya yang usianya menginjak 50-an kala itu, dengan sorot mata tajam yang memancarkan ketenangan sekaligus kedalaman tak terhingga, duduk bersila di ruang tengah loji yang luas. Di depannya, di atas meja kayu gelap yang dipoles minyak cendana, mengepul asap kemenyan dari pedupaan perunggu. Aroma rempah, bunga kantil, dan sedikit bau tanah basah memenuhi ruangan. Beliau spiritualis kejawen tingkat tinggi, pewaris ilmu kuno yang akrab dengan dimensi di luar nalar manusia biasa. Ketekunannya menyeimbangkan dunia batin dan lahir, telah menjadikan rujukan terakhir bagi banyak orang yang sudah putus asa. Malam itu, sekitar pukul 8, keheningan dipecahkan oleh suara klakson mobil mewah yang memecah kebisuan jalanan depan loji. Pak Harjo tidak perlu menoleh. Indranya sudah menangkap getaran energi baru, sebuah campuran antara kecemasan akut, keputusasaan mendalam, dan aroma parfum mahal yang kontras dengan suasana mistis kediamannya. Pintu gerbang jati yang berat itu kemudian terbuka perlahan, didorong oleh 2 orang ajudan berbadan tegap. Sebuah sedan hitam mulus melaju masuk, berhenti tepat di teras loji. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria dengan setelan rapi. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Meski jelas, dia adalah sosok yang terbiasa memimpin. Namanya Bapak Tirta Yasa. Akrab dipanggil Pak Tirta, salah satu pengurus utama pabrik garmen Mitra Sandang Abadi. "Selamat malam, Bapak Harjo," sapa Pak Tirta. Suaranya terdengar tercekat oleh kekhawatiran yang tak mampu ia sembunyikan. Bahkan setelah ia berhasil menekan salamnya agar terdengar hormat, ia duduk di kursi rotan antik berhadapan dengan Pak Harjo. Kedua ajudan Pak Tirta memilih berdiri di dekat pintu. Pak Harjo tersenyum tipis, senyum yang tidak memancarkan keceriaan, melainkan pemahaman tanpa kata. "Duduklah, Pak Tirta. Angin apa yang membawamu kemari selarut ini? Bau keringat dinginmu sudah bercampur dengan aroma dupa di ruangan ini." Pak Tirta menunduk sejenak, mengambil nafas panjang, seolah berusaha mengumpulkan keberanian yang terserak. "Maafkan kelancangan saya mengganggu malam Bapak," katanya. "Saya datang atas nama pabrik Mitra Sandang Abadi. Kami sedang menghadapi masalah yang sangat berat, Pak Harjo. Masalah yang sudah di luar nalar dan kemampuan kami." Pak Tirta kemudian mulai bercerita. Suaranya pelan di awal, namun perlahan meninggi seiring emosi dan ketakutan yang mendera. Pabrik garmen yang dikelolanya dulunya adalah pabrik yang sangat produktif. Namun, dalam 6 bulan terakhir, suasana di sana berubah total, menjadi neraka kecil bagi para karyawan. Awalnya hanya penampakan biasa, Pak. Bayangan lewat di lorong, suara-suara aneh di gudang saat malam.
Karyawan kami sudah terbiasa dan hanya menganggapnya gangguan pabrik tua. Pak Tirta menghela nafas. Tapi 3 bulan terakhir, intensitasnya naik drastis. Bukan lagi sekedar penampakan, kini sudah merambah ke gangguan fisik. Ia melanjutkan, matanya menerawang seperti melihat kembali kengerian yang diceritakannya. Pekan lalu, Bu Lastri, kepala bagian finishing, ditemukan pingsan di ruang ganti. Ada bekas cakaran panjang di punggungnya, seolah dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku baja. Dokter memastikan itu bukan perbuatan manusia atau kecelakaan kerja. 2 minggu sebelumnya, Pak Bimo, supervisor cutting, saat sendirian di ruangan, tiba-tiba didorong dari belakang dengan kekuatan tidak terduga. Kepalanya terbentur mesin jahit hingga berdarah hebat dan harus menerima 8 jahitan. Pak Harjo mendengarkan dengan seksama, sesekali menutup mata, seolah tidak hanya mendengar kata-kata Pak Tirta, tetapi juga frekuensi energi dari kejadian-kejadian tersebut. Yang paling parah, Pak, bisik Pak Tirta, matanya berkaca-kaca. 3 hari yang lalu, seorang operator kami, Ningsih, tiba-tiba kejang-kejang hebat di depan mesin overlock. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan ada pembengkakan aneh di paru-parunya, seperti ada tekanan besar yang meremas dari dalam. Dokter menyerah, katanya ini bukan penyakit. Kami yakin, Pak, itu adalah gangguan fisik dari makhluk-makhluk di sana. Beberapa karyawan sudah meminta berhenti. Produksi kami anjlok 40%. Pak Harjo mengangguk pelan. Ia sudah menduga akan ada pengakuan yang lebih mendalam dari sekedar gangguan casual. Katakan padaku, Pak Tirta, suara Pak Harjo rendah dan berwibawa. Sebelum gangguan ini semakin intens, apa yang kalian lakukan di sana? Pabrik sebesar itu, apalagi berdiri di atas tanah yang dulunya mungkin hutan atau pekuburan lama, pasti ada penghuninya. Kalian pasti punya cara untuk menjinakkannya, bukan? Wajah Pak Tirta memerah antara malu dan takut. Ia tahu bagian ini adalah inti masalahnya. Benar, Pak Harjo. Ia mengakui, suaranya kini penuh penyesalan. 7 tahun yang lalu, saat pertama kali pabrik berdiri, kami didatangi oleh seorang kiai sepuh. Beliau bilang, pabrik kami didiami oleh entitas raja yang kuat. Entitas itu tidak ingin terusik, tapi mau berdamai dengan syarat kami menyiapkan sesaji yang harus diberikan tepat pada malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon di bulan-bulan tertentu. Sesaji seperti apa? Tanya Pak Harjo, kini mencondongkan tubuhnya sedikit. Pak Tirta menelan ludah dengan susah payah. Sesaji yang sangat berat, Pak. Bukan kembang 7 rupa biasa. Kami harus menyediakan kepala kerbau bule yang masih muda, darah 5 ayam cemani, dan yang paling sulit dicari, 5 liter air sumur dari 5 mata air berbeda yang jaraknya harus lebih dari 100 km satu sama lain, dicampur dengan minyak wangi 1000 bunga. Semua harus diletakkan di tengah gudang finishing utama. Itu adalah tumbal, koreksi Pak Harjo dingin tanpa emosi. Sebuah tumbal untuk membeli ketenangan, bukan sekedar sesaji peredam. Benar, Pak, kami menyebutnya sesaji, tapi kami tahu itu adalah tumbal agar produksi kami lancar. Dan selama 7 tahun kami melakukannya. Pabrik kami makmur, tidak pernah ada gangguan serius. Pak Tirta kemudian mencapai klimaks penjelasannya. Tapi Pak, 3 bulan yang lalu kami gagal menyediakannya. Kepala kerbau bule itu sangat sulit dicari dan harganya naik 5 kali lipat. Manajer keuangan berdalih efisiensi, dan kami
kami memutuskan untuk menundanya. Kami kira raja itu akan memaklumi. Pak Tirta meremas tangannya. Sejak saat itu gangguan dimulai. Perlahan lalu mengganas. Sepertinya dia menagih janji Pak Harjo. Dan karena kami tidak memberinya tumbal yang diminta, dia mulai mengambil ganti ruginya dari para karyawan saya. Pak Harjo menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan melepaskannya perlahan. Asap kemenyan di depannya bergerak liar, seolah merespon energi dari luar. Jelas sudah, gumam Pak Harjo. Kau telah berurusan dengan jin golongan tinggi, Pak Tirta. Mereka tidak mengenal kata diskon atau penundaan. Yang mereka kenal hanya keseimbangan. Janji harus dibayar. Jika bukan dengan sesaji, maka dengan nyawa atau penderitaan manusia. Pak Tirta berdiri, membungkuk hormat. Air mukanya menunjukkan permohonan yang tak terhingga. Saya mohon Pak Harjo. Saya tahu Bapak jarang mau turun ke lokasi secara langsung. Apalagi untuk masalah yang tidak terlalu urgent bagi dunia luar. Tapi ini sudah menyangkut nyawa dan masa depan ratusan karyawan saya, Pak. Saya mohon, bersihkan pabrik kami. Lakukan apapun yang Bapak harus lakukan. Kami siap menanggung biayanya. Pak Harjo dikenal sebagai sosok yang sangat selektif dalam memilih kasus. Beliau biasanya hanya menangani masalah yang skalanya sudah mengancam ketenangan satu komunitas atau yang terkait dengan ilmu hitam yang berpotensi merusak tatanan alam. Masalah pabrik garmen, betapapun seremnya, seringkali beliau tolak, hanya memberikan wejangan atau air doa saja, karena beliau menganggap masalah seperti itu masih bisa diatasi oleh praktisi di bawahnya. Namun kali ini berbeda. Ketika Pak Harjo mendengar detail tentang intensitas gangguan fisik dan tumbal yang terputus, ada resonansi yang sangat kuat di dalam batinnya. Beliau menangkap frekuensi amarah entitas yang sangat tua dan kuat, energi yang sedang lapar, dan yang paling penting, beliau melihat benang merah tipis yang menghubungkan masalah ini dengan sebuah jaringan kegelapan yang lebih besar. Pak Harjo membuka matanya. Sorotnya kini tegas, memancarkan keputusan. Sudah lama sekali aku tidak turun tangan langsung ke sebuah lokasi, kata Pak Harjo. Suaranya tenang, namun mengandung janji berbahaya. Biasanya aku menolak jika masalahnya tidak terlalu urgent. Ia bangkit mematikan api di pedupaan dengan sentuhan ibu jarinya. Asap kemenyan pun berhenti total. Tapi yang ini, lanjutnya, menatap lurus ke mata Pak Tirta. Ini bukan lagi masalah urgent. Ini adalah masalah perang yang sudah dimulai. Raja itu sudah meminta ganti rugi dengan melukai manusiamu. Aku akan ikut. Malam ini juga aku akan menyiapkan perlengkapanku. Pak Tirta tersekat. Tidak percaya dengan kemudahan persetujuan itu. Ia hanya bisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca karena lega dan takut yang bercampur. Matur nuwun, terima kasih Pak Harjo. Terima kasih banyak. Kami akan menjemput Bapak besok pagi. Jam berapa Bapak siap? Tidak usah menjemput, jawab Pak Harjo. Aku akan berangkat sendiri. Aku perlu merasakan getaran tanah di sana tanpa ada intervensi energi manusia lain yang sedang ketakutan. Besok siang tepat jam 12, aku akan tiba di pabrik Mitra Sandang Abadi. Bersiaplah. Malam itu, setelah Pak Tirta dan ajudannya pergi, Pak Harjo tidak langsung tidur. Di ruang tengah, di bawah cahaya lampu temaram, beliau membuka kotak kayu jati yang terawat. Di dalamnya tersimpan benda-benda kuno, keris tanpa pamor yang usianya sudah ratusan tahun, minyak hitam pekat dalam botol kaca kecil, dan sehelai kain mori putih yang ditenun dengan benang emas. Pak Harjo tahu, beliau tidak sedang menghadapi hantu biasa. Beliau akan berhadapan dengan entitas jin tingkat tinggi
yang menganggap manusia hanya sebagai sumber makanan dan alat tawar-menawar. Dan kini, jin itu sudah mencium bau darah. Keesokan harinya, tepat pukul 11.58 siang, sebuah motor Supra tua berwarna hitam lusuh berhenti di depan pabrik garmen Mitra Sandang Abadi. Kontras dengan kemegahan loji Pak Harjo. Pabrik ini terlihat usang dan suram, meskipun ukurannya sangat besar. Dinding betonnya berwarna kusam, jendelanya tertutup debu tebal, dan di gerbang utama, tulisan Mitra Sandang Abadi tampak kusam, seolah energi kehidupan telah tersedot habis darinya. Yang paling terasa adalah hawanya. Begitu Pak Harjo melangkahkan kaki keluar dari mobil, ia disambut oleh hawa berat yang menekan, seperti berjalan di dasar kolam. Udara di sekitar pabrik terasa lebih dingin dan lembab. Meski matahari sedang terik-teriknya, suara mesin-mesin jahit yang beroperasi terdengar seperti erangan panjang, bukan lagi ritme kerja. Pak Tirta dan beberapa manajernya sudah menunggu di pos satpam dengan wajah tegang. "Selamat datang Pak Harjo," sapa Pak Tirta. Tangannya gemetar saat menjabat tangan spiritualis itu. "Terima kasih, matur nuwun, sampun rawuh. Kami sudah menyiapkan semuanya sesuai permintaan Bapak." Pak Harjo hanya mengangguk. Matanya menyapu lingkungan sekitar, tidak melihat bangunan fisik, melainkan aura yang melingkupinya. Aura di pabrik itu berwarna kelabu pekat, dengan pusaran hitam di beberapa titik. Pusaran terbesar berada di tengah-tengah kompleks, tepat di bagian gudang finishing yang disebut Pak Tirta. "Tempat ini sudah kotor, Pak Tirta," kata Pak Harjo. Suaranya pelan namun terdengar jelas. "Bukan kotor oleh debu, tapi kotor oleh kekuatan negatif yang menumpuk. Dan ada satu entitas besar, sangat marah. Energinya terasa seperti besi panas yang berkarat." "Kami tahu, Pak, dia ada di sana," bisik Pak Tirta menuju ke arah gudang. "Kami mohon bersihkanlah dia." Pak Harjo meminta untuk dibawa berkeliling, tidak hanya di area kantor, tetapi di setiap sudut pabrik, mulai dari ruang cutting, ruang jahit, finishing, hingga gudang penyimpanan. Ketika melewati barisan mesin jahit yang tak terhitung jumlahnya, Pak Harjo bisa melihat para karyawan bekerja dengan mata kosong. Mereka tampak kelelahan, bukan hanya karena jam kerja, tetapi karena energi mereka terus-menerus diserap oleh entitas tak terlihat. Di setiap ruang, Pak Harjo berhenti sejenak, menutup mata, lalu menyentuh dinding atau mesin. Saat menyentuh mesin, beliau seolah merasakan getaran trauma, tangan yang ditarik, pandangan yang dibelokkan, atau bisikan yang mengganggu konsentrasi. Itu adalah modus operasi sang entitas, membuat kesalahan manusia untuk menimbulkan penderitaan. Di ruang finishing, Pak Harjo berdiri di tengah ruangan yang sangat luas. Disinilah tempat sesaji atau tumbal biasa diletakkan. Meskipun ruangan itu baru saja dibersihkan, Pak Harjo mencium aroma samar darah kering dan bau busuk yang sangat halus. Bukan bau bangkai, melainkan bau kekuatan yang membusuk. "Dia bersemayam di sini," kata Pak Harjo menuju ke lantai marmer yang sedikit retak di tengah ruangan. "Ini adalah singgasananya. Dia melihat semua yang kalian lakukan, mendengar semua keluh kesah, dan dia menganggap dirinya pemilik sejati tempat ini. Janji tumbal itu membuat kekuasaannya absolut." Saat Pak Harjo sedang memusatkan perhatiannya, tiba-tiba terdengar sebuah suara teriakan tajam dari arah ruang maintenance yang tidak jauh dari situ, diikuti oleh kepanikan massal. "Tolong, ada yang kena setrum, cepat!" Semua orang termasuk Pak Tirta berlari menuju sumber suara. Pak Harjo tidak berlari, namun melangkah cepat. Ketika tiba, kerumunan sudah terbentuk di sekitar sebuah panel listrik bertegangan tinggi yang terbuka. Tergeletak di lantai, tubuh seorang teknisi muda namanya Fajar terlihat hangus. Asap tipis masih mengepul dari beberapa bagian pakaiannya. Dia tersengat listrik bertegangan tinggi, menyebabkan luka bakar serius di sekujur lengan dan sebagian wajahnya.
Wajahnya menghitam, mata putihnya melotot ketakutan, dan ia mengerang menahan sakit yang luar biasa. "Ambulan! Cepat panggil ambulan!" teriak Pak Tirta panik, langsung memegang ponselnya. Sambil menunggu ambulan datang, Pak Harjo mendekati Fajar. Beliau tidak menyentuh tubuh Fajar, tetapi meletakkan telapak tangannya sejengkal di atas dada pemuda itu. Dalam keheningan batin yang hanya ia yang menguasainya, Pak Harjo tidak merasakan pola kecelakaan kerja yang biasa. Beliau merasakan sebuah dorongan energi dingin yang tiba-tiba sebuah sentakan tak terlihat yang memaksa Fajar menyentuh kabel telanjang itu. Itu adalah serangan yang disengaja. Pak Harjo mendongak, matanya menatap tajam ke sudut langit-langit dekat panel listrik. Di sana, tidak terlihat oleh mata biasa. Pak Harjo melihatnya, sebuah bayangan setinggi 2 meter yang bertahta. Bentuknya menyerupai manusia besar dengan kulit hitam keperakan. Matanya merah menyala seperti bara api dan senyumnya lebar, penuh kepuasan buas. Entitas jin tingkat tinggi itu sedang menikmati tontonan. Suara jin itu bergaung hanya di kepala Pak Harjo. Sebuah bisikan yang lebih dingin dari es. "Satu sudah jatuh. Ini adalah pembayaran pertama untuk menagih hutangmu yang terputus, manusia. Kalian pikir kalian bisa menghentikan kami dengan mudah? Jika bukan sesaji, maka nyawa yang akan kami ambil sebagai ganti rugi." Ambulan tiba. Fajar yang sempat sadar sebentar dan merintih, kembali pingsan saat diangkat ke brangkar. Pak Harjo berbalik ke arah Pak Tirta. Wajahnya kini gelap dan penuh kemarahan yang tenang. "Itu bukan kecelakaan kerja," tegas Pak Harjo, suaranya menusuk. "Itu adalah tumbal kedua yang baru saja dia ambil. Dia sedang bermain-main dengan nyawa karyawanmu. Dia melukai para karyawan sebagai pengganti sesaji yang tidak kau berikan. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya yang absolut." Astaga, Pak Tirta mundur selangkah. Wajahnya kehilangan semua warna. "Dia sudah mencicipi darah manusia, Pak Tirta. Dia akan semakin gila dan semakin kuat. Jika aku tidak bertindak sekarang, besok lusa bukan lagi luka bakar, tapi kematian yang akan dia ambil." "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Harjo?" tanya Pak Tirta. Suaranya bergetar hebat. Pak Harjo menatap ke arah gudang finishing utama, di mana aura hitam berkumpul. Dia tidak bisa diusir dengan mantra biasa. Dia tidak akan mau bernegosiasi lagi setelah menumpahkan darah, jawab Pak Harjo. "Aku harus memasukinya," kata Pak Harjo. "Aku akan berhadapan dengannya secara astral untuk menghadapinya di alamnya. Di dalam singgasananya, aku akan memusnahkan jin itu." Permintaan Pak Harjo sangat spesifik. Beliau meminta gudang finishing utama, tempat jin itu bersemayam dan tempat Fajar tersengat, untuk dikosongkan total dari karyawan dan benda bergerak lainnya. Semua pintu dan jendela harus ditutup rapat. Malam harinya, pabrik Mitra Sandang Abadi terasa seperti kuburan yang baru digali. Mesin-mesin jahit diam membisu, hanya suara angin dingin yang berdesir di antara lorong-lorong. Di tengah gudang finishing yang luas, yang tadinya dipenuhi tumpukan kain, kini hanya ada Pak Harjo. Beliau sudah mengenakan pakaian kemeja hitam bergaris dengan ikat kepala kain mori putih yang ditenun benang emas. Di depannya, di atas lembar kain putih, sudah terjejar perlengkapannya. Keris tanpa pamornya, sebuah cawan perak berisi air dari 7 mata air, dan minyak hitam pekat. Pak Harjo meminta Pak Tirta dan beberapa manajer kepercayaan untuk menjaga di luar gudang. Tidak boleh ada yang masuk atau mengganggu prosesnya, walau terjadi suara-suara aneh. Proses Rogoh Sukmo adalah proses pemisahan sukma atau jiwa dari raga atau tubuh. Jelas Pak Harjo kepada Tirta sebelum memulai. "Ragaku akan rentan. Jika ada gangguan, bahkan sekedar sentuhan, sukmaku bisa tersesat di alam astral, atau bahkan ragaku bisa dirasuki oleh entitas lain.
Jaga ragaku baik-baik Pak Tirta. Ini adalah pertarungan terakhir. Pak Tirta yang wajahnya sudah pasi mengangguk berkali-kali, memegang erat tongkat kayu yang ia bawa, siap menjaga pintu gudang. Di dalam, Pak Harjo memulai ritual. Beliau mengambil keris tanpa pamornya, mengoleskannya dengan minyak hitam, dan meletakkannya di sampingnya. Kemudian, beliau menghirup dalam-dalam aroma air dari cawan perak, mencuci tangan dan wajahnya dengan air itu. Setiap gerakannya adalah meditasi, sebuah persiapan fisik dan spiritual untuk memasuki dimensi yang sangat berbahaya. Ia duduk bersila tegak di tengah lingkaran yang ia gambar di lantai menggunakan arang hitam. Di luar lingkaran, ia meletakkan 4 buah lilin hitam yang menyala. Cahayanya berkedip liar, seolah berjuang melawan kegelapan gaib yang merayap di ruangan itu. Pak Harjo mulai mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan bergetar, tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Mantra itu adalah kunci pembuka pintu dimensi, pengaman sukma, dan sekaligus proklamasi perang. Saat mantra mencapai puncaknya, tubuh Pak Harjo mulai menegang. Nafasnya menjadi sangat lambat, hampir tak terdengar. Detak jantungnya melambat drastis. Tubuhnya yang tadinya terasa hangat, kini menjadi sedingin es. Dengan tarikan nafas terakhir yang hampir tidak ada, sukma Pak Harjo terlepas dari raganya. Tubuh fisiknya terduduk kaku, wajahnya tenang, namun diselimuti keringat dingin, berada di dalam lingkaran arang yang menjadi benteng perlindungan terakhirnya. Sukma Pak Harjo kini terlihat sebagai bayangan bercahaya yang samar, berdiri tegak di tengah gudang finishing. Begitu sukma Pak Harjo terlepas, dimensi pabrik berubah total. Pabrik itu tidak lagi terlihat sebagai bangunan beton. Di mata sukmanya, Pak Harjo melihatnya sebagai sarang yang busuk dan penuh darah. Dinding-dindingnya seolah bernafas. Lantai marmernya tampak seperti rawa yang menghisap, dan udara di sekitarnya dipenuhi asap hitam pekat dan bau anyir yang menjijikkan. Di sekelilingnya, ribuan entitas astral rendahan, makhluk-makhluk kecil, bayangan-bayangan yang menjerit berkeliaran. Mereka adalah prajurit dari jin yang berkuasa di sini. Ruh-ruh jahat yang tertarik oleh energi tumbal yang pernah diberikan dan sekarang oleh penderitaan yang baru. Mereka langsung menyadari kedatangan penyusup seorang sukma yang bercahaya, sebuah anomali. Mereka mulai mengerumuni sukma Pak Harjo, tetapi setiap kali mereka mendekat, mereka terpental kembali oleh aura putih keemasan yang mengelilingi spiritualis itu, yang merupakan hasil dari olah batin dan tirakat bertahun-tahun. Tepat di tengah gudang, di atas singgasana yang terbuat dari ilusi tulang dan asap hitam, Raja Jin itu terlihat jelas. Dia duduk angkuh, tersenyum sinis, menatap langsung ke sukma Pak Harjo. Matanya merah menyala-nyala, menantang. Kekuatannya terasa seperti badai pasir yang panas, brutal, dan kuno. "Kau datang, manusia kecil?" Suara jin itu menggelegar di alam astral, membuat prajurit di sekitarnya gemetar. "Aku sudah mencium bau keberanian bodohmu. Ingin bertarungkah? Kau pikir dengan meninggalkan ragamu yang rapuh di dunia sana, kau bisa mengalahkanku di duniaku ini?" "Aku datang untuk menghancurkanmu, jin laknat," balas sukma Pak Harjo. Suaranya tenang, namun memiliki daya getar yang melumpuhkan. "Kau telah melanggar perjanjian yang kau buat sendiri. Kau telah mengambil darah manusia di luar kesepakatan. Aku datang untuk menuntut keadilan alam." "Keadilan?" Jin itu tertawa, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Aku adalah keseimbangan di tempat ini. Mereka berjanji memberiku tumbal. Mereka gagal. Darah fajar itu adalah bunga dari hutang mereka. Dan kini kau datang. Kau spiritualis yang sombong, yang raganya sedang tergeletak tak berdaya di lantai kotor sana, akan menjadi tumbal terbesarku. Aku akan menguasai ragamu, dan melalui dirimu aku akan berkuasa di alam manusia."
Raja Jin itu mengangkat tangannya. Seketika, energi hitam pekat berbentuk cakar raksasa melesat cepat ke arah Sukma Pak Harjo. Sukma Pak Harjo menghindari serangan itu dengan gerakan yang sangat cepat. Ia menarik energi dari inti batinya, memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahaya itu memanifestasikan dirinya menjadi sebuah cambuk api putih yang ia ayunkan. Cambuk itu mencambuk cakar hitam Jin, menimbulkan suara mendesis yang memilukan. Jin itu mengaum marah. Ini bukan pertarungan yang biasa ia hadapi. Spiritualis ini tidak hanya menggunakan mantra pelindung, tetapi juga ilmu serangan tingkat tinggi. Kau akan membayar mahal untuk keberanianmu, orang tua, teriak Jin itu. Tiba-tiba, energi di sekitar Raja Jin berputar cepat, dan ia mulai memanggil energi sisa tumbal yang pernah diberikan. Tanah di sekitar singgasananya retak, dan muncul bayangan-bayangan kerbau bule yang disembelih, bayangan-bayangan ayam cemani, dan yang paling mengerikan, bayangan-bayangan samar dari karyawan yang pernah terluka. Jin itu tidak hanya menyerang Pak Harjo dengan kekuatannya, tapi juga dengan trauma dan penderitaan yang pernah ia ciptakan di pabrik itu. Pertarungan di alam sukma jauh melampaui pertarungan fisik. Di sini, yang diadu bukan hanya kekuatan mantra atau tenaga, melainkan kedalaman batin, kemurnian jiwa, dan kekuatan tekad. Sukma Pak Harjo yang memancarkan aura putih keemasan, kini dikelilingi oleh ribuan prajurit kecil dan bayangan-bayangan trauma. Raja Jin itu tidak hanya kuat secara fisik astral, tetapi juga sangat cerdik. Ia tahu bahwa spiritualis tingkat tinggi seperti Pak Harjo tidak mudah ditembus dengan serangan frontal. Rasakanlah penderitaan yang telah kau lindungi, manusia, teriak Raja Jin, suaranya menusuk. Bayangan-bayangan samar dari karyawan yang terluka, wajah Fajar yang hangus, Bu Lastri yang tercakar, Pak Bimo yang kepalanya berdarah, kini menjelma menjadi proyeksi energi negatif yang mengincar Sukma Pak Harjo. Mereka bukan roh yang sebenarnya, melainkan manifestasi energi penderitaan yang dikendalikan oleh Jin. Pak Harjo menarik nafas Sukma. Aku tidak melindungi mereka. Aku melindungi keseimbangan. Kalian telah merusak tatanan alam, dan inilah harga yang harus dibayar. Sukma Pak Harjo mengayunkan cambuk api putih yang tadi ia ciptakan. Cambuk itu bukan hanya senjata. Ia adalah lidah api kebenaran yang memisahkan ilusi dari realitas. Setiap kali cambuk itu mengenai bayangan trauma, bayangan itu menjerit kesakitan dan lenyap menjadi asap tipis. Jin itu murka. Ia mulai melepaskan aji serap Sukma, sebuah kekuatan yang bertugas menarik dan menghancurkan Sukma musuh. Dari telapak tangannya keluar pusaran angin hitam pekat yang berputar cepat, menyedot energi kehidupan di sekitarnya. Pusaran itu mengarah langsung ke Sukma Pak Harjo. Pak Harjo merasakan tarikan yang luar biasa, seolah jiwanya ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Di dunia astral, tarikan ini terasa 10 kali lebih kuat daripada gravitasi. Namun, Pak Harjo adalah praktisi kejawen sejati. Kekuatan spiritualnya tidak bergantung pada jimat atau mantra yang rumit, melainkan pada penyatuan diri dengan Gusti, dengan Tuhan, dengan Allah, Tauhid. Suksma sejati tan kenopati, bisik Sukma Pak Harjo, mengucapkan sebuah sastra jendro kuno. Dalam sekejap, aura putih keemasan Pak Harjo membesar, menjadi bola cahaya yang tak tertembus. Bola cahaya itu bukan hanya tameng, melainkan pusat energi murni yang membalas setiap serangan negatif. Ketika pusaran hitam Jin menyentuh bola cahaya itu, ia tidak terserap, melainkan terurai dan menghilang menjadi debu. Jin itu terhuyung mundur. Ia tidak menyangka kekuatan rogo Sukma Pak Harjo sudah mencapai tingkatan di mana Sukma mampu memurnikan energi alam di sekitarnya. Kau kuat manusia, tapi kelemahanmu ada di sana, raung Jin menunjuk ke bawah. Di tengah pertarungan sengit di alam Sukma, Pak Harjo tiba-tiba merasakan getaran yang mengerikan di bagian bawah, tempat raganya berada. Jin itu tidak menyerang Pak Harjo secara langsung lagi.
melainkan menyerang raganya di dunia nyata. Jin itu mengalihkan perhatiannya ke raga Pak Harjo yang teronggok tak berdaya di dalam lingkaran arang. Dengan kekuatan telekinesis astral, jin itu mulai menggerakkan benda-benda berat di gudang. Di luar gudang, Pak Tirta dan manajernya mendengar suara berdebum keras. Pak, ada suara barang jatuh, teriak seorang manajer ketakutan. Jangan masuk, jangan ganggu prosesnya, perintah Pak Tirta. Suaranya pecah, tetapi ia mencoba bertahan di depan pintu. Di dalam, di mata Sukma Pak Harjo, ia melihat rak-rak besi setinggi 3 meter yang tadinya berdiri kokoh, kini miring dan mulai bergerak perlahan, seolah didorong oleh tangan raksasa tak terlihat. Rak-rak itu bergerak untuk menghantam tubuh fisik Pak Harjo yang sedang bersila. Jika raga Pak Harjo hancur atau terluka parah, Sukmanya akan terjebak di alam astral tanpa jalan kembali, atau jin itu akan dengan mudah merasukinya, mendapatkan tubuh baru yang sangat kuat. Pak Harjo tahu ini adalah jebakan mematikan. Ia harus membagi fokusnya. Dengan kecepatan kilat, Sukma Pak Harjo menarik energi spiritualnya, memadatkannya menjadi sebuah perisai tak terlihat yang ia letakkan di atas raganya. Brak! Rak besi itu menghantam perisai tak terlihat dengan keras, menimbulkan suara dentuman yang memekakan telinga di dunia nyata. Rak itu bengkok, tetapi raganya aman. Jin itu tertawa sinis. Kau menyelamatkan ragamu, tapi kau kehilangan fokus di sini. Pertarungan ini adalah milikku. Saat fokus Pak Harjo terpecah untuk melindungi raganya, jin itu menyerang dengan kekuatan penuh. Ia memanggil jaring kegelapan, jutaan benang hitam tipis yang ditenun dari kebencian dan kejahatan yang menyelimuti Sukma Pak Harjo. Benang-benang itu mulai mengikat dan menguras energi Sukma Pak Harjo. Aura keemasan Pak Harjo mulai redup. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di Sukma Pak Harjo. Rasa dingin yang menusuk hingga ke inti jiwa. Pak Harjo tahu ia tidak bisa berlama-lama di posisi ini. Kehilangan energi di alam Sukma berarti kematian abadi. Ia menutup mata Sukmanya, membiarkan jaring kegelapan mengikatnya. Ini adalah taktik beresiko tinggi, membiarkan musuh merangkul agar bisa menyerang titik terlemahnya. Sambil terikat, Pak Harjo mengucapkan mantra tertinggi, sebuah sumpah serapah yang hanya boleh digunakan untuk memusnahkan entitas yang benar-benar jahat dan merusak tatanan alam. Mantra ini menggunakan kekuatan kosmik untuk membakar entitas dari dalam. Mantra ini tidak diucapkan dengan suara. Ia diucapkan dengan tekad murni di dalam Sukma. Ingsun mata aji, sejatine ngurip, kakene Bathara Guru, getih saka bumi, banyu saka langit. Balekno karmane kang jahat, lebur tanpa sisa. Saat kata terakhir diucapkan dalam batinnya, Sukma Pak Harjo meledak dengan cahaya murni. Cahaya itu bukan lagi keemasan yang tenang, itu adalah api putih yang sangat panas, membakar jaring kegelapan yang mengikatnya. Benang-benang hitam itu langsung menguap menjadi asap. Api putih itu menyebar cepat, membakar seluruh gudang finishing di alam astral. Ribuan prajurit kecil jin menjerit kesakitan saat api suci itu menyentuh mereka. Mereka langsung luluh lantak menjadi abu. Raja jin itu tidak bisa mengelak. Ia terperangkap dalam lingkaran api putih itu. Tidak, mustahil. Ini bukan kekuatan manusia, teriak jin itu. Suaranya dipenuhi rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan. Aku bukan hanya manusia, balas Sukma Pak Harjo. Suaranya kini terdengar seperti gemuruh guntur. Aku adalah utusan keseimbangan, dan kau, pengganggu tatanan, harus kembali ke ketiadaan. Api putih itu mulai membakar jin dari dalam. Daging astral jin itu mulai meleleh. Asap hitam tebal keluar dari setiap pori-porinya. Ia menggeliat kesakitan, mencoba memanggil kembali kekuatannya. Namun setiap upayanya dihalangi oleh kekuatan murni yang tak terbatas dari Pak Harjo. Di dunia nyata, di luar gudang, kengerian mencapai puncaknya.
Saat api putih Pak Harjo membakar jin di alam sukma, di gudang finishing yang terjadi anomali fisik. Lampu-lampu neon pecah serentak. Udara di dalam gudang terasa sangat dingin, lalu tiba-tiba menjadi sangat panas. Seolah ada oven raksasa yang menyala. Pak Tirta dan manajernya di luar pintu mendengar raungan yang bukan berasal dari manusia. Raungan yang terdengar seperti ratusan binatang buas yang disiksa bersamaan. Raungan itu disusul oleh bau belerang yang sangat menyengat dan seketika membuat mereka muntah. "Ya Tuhan, apa yang terjadi di dalam?" bisik Pak Tirta. Tubuhnya gemetar, mencoba menahan diri untuk tidak mendobrak pintu. Mereka melihat melalui celah kecil di pintu. Di tengah ruangan, tubuh fisik Pak Harjo masih duduk bersila, tetapi di sekelilingnya udara tampak bergetar hebat dan bayangan hitam pekat setinggi 3 meter. Manifestasi fisik dari jin yang sedang terbakar terlihat meronta-ronta sebelum akhirnya menguap ke udara dengan teriakan terakhir yang melengking. Di alam sukma, Raja Jin itu akhirnya terbakar habis, hanya menyisakan abu hitam astral yang langsung ditiup pergi oleh angin energi murni Pak Harjo. Sarangnya hancur. Aura kelabu pekat yang menyelimuti gudang seketika terangkat, digantikan oleh cahaya pagi yang damai. Sukma Pak Harjo berdiri, memandangi kehancuran yang ia ciptakan. Keseimbangan telah kembali, entitas yang meminta tumbal dan menumpahkan darah kini telah tiada. Pak Harjo kemudian memfokuskan pikirannya kembali ke raganya. Ia harus segera menyatukan Sukma dengan raga sebelum raga itu terlalu lama tanpa penjaga. Sukma Pak Harjo kembali memasuki raga yang duduk bersila. Proses penyatuan kembali ini seringkali sangat menyakitkan. Tubuh fisik Pak Harjo tersentak hebat, matanya terbuka lebar, nafasnya kembali cepat dan dalam, seolah ia baru saja berlari maraton. Keringat membanjiri wajahnya. Beliau kemudian menarik nafas panjang, mengambil keris tanpa pamornya, dan perlahan-lahan bangkit dari duduknya. Di luar gudang, Pak Tirta dan yang lainnya langsung membuka pintu saat keheningan kembali. Mereka melihat Pak Harjo berdiri. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan kemenangan. "Pak Harjo!" teriak Pak Tirta lega, menghampiri. Pak Harjo mengangkat tangannya, meminta diam. "Dia sudah hancur. Tidak ada lagi raja di sini. Kekuatan negatifnya sudah kubakar habis." Tapi Pak Harjo melihat ke sekeliling, kerak-kerak besi yang bengkok dan lampu-lampu yang pecah. Tapi pertarungan tadi sangat menguras tenaga. Dia mencoba mengambil ragaku. Sekarang tempat ini bersih. Kalian harus memelihara kebersihan ini dengan doa, bukan dengan tumbal. Pak Harjo kemudian berjalan perlahan menuju pintu keluar gudang. Ia kelelahan, tetapi misinya sudah tuntas. Pak Tirta menunduk dalam-dalam, penuh rasa syukur. "Terima kasih, matur nuwun Pak Harjo. Bapak telah menyelamatkan kami semua." Pak Harjo hanya mengangguk. "Tanggung jawab kalian sekarang besar Pak Tirta. Ingat, tidak ada kedamaian yang bisa dibeli dengan darah. Tumbal selalu minta bayaran lebih." Pak Harjo kemudian meninggalkan gudang, berjalan melewati lorong pabrik yang kini terasa jauh lebih terang dan tidak mencekam. Seminggu berlalu, pabrik Mitra Sandang Abadi perlahan kembali normal setelah pembersihan total oleh Pak Harjo. Suasana di pabrik berubah drastis. Gangguan fisik dan penampakan menghilang total. Karyawan yang tadinya ketakutan kini mulai bekerja dengan tenang. Pak Tirta sangat lega. Ia sudah memberikan Pak Harjo uang jasa yang besar, tetapi Pak Harjo menolak pemberian tersebut karena niatannya hanya sekedar membantu dan menata keseimbangan alam saja. Beliau minta uang tersebut untuk disumbangkan kepada keluarga Fajar, teknisi yang tersengat listrik dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Namun bagi Pak Harjo ada sesuatu yang masih mengganjal. Meskipun Raja Jin itu telah ia hancurkan hingga ke abu astral, Pak Harjo masih merasakan jejak energi yang sangat halus yang bukan berasal dari jin, melainkan dari manusia. Pak Harjo kembali ke loji tuanya. Ia duduk bersila, mengheningkan cipta. Ia memanggil kembali gambaran pertarungan di alam sukma. Ia fokus pada saat jin itu menyerang,
terutama saat jin itu menggunakan ilusi penderitaan para karyawan. Saat itu Pak Harjo sempat melihat di antara bayangan-bayangan yang menjerit, sebuah bayangan yang berbeda, lebih padat, lebih gelap, dan auranya tidak berasal dari penderitaan, melainkan dari kebencian terencana. Bayangan itu hanya muncul sekelebat, tidak diserang oleh Pak Harjo karena fokusnya terbagi. Pak Harjo menyadari bahwa Raja Jin itu pasti memiliki perantara di dunia nyata. Entitas astral tingkat tinggi seperti itu biasanya tidak akan turun tangan langsung kecuali dipancing atau dikendalikan oleh seseorang yang memiliki ilmu hitam atau perjanjian darah yang lebih dalam. Raja Jin itu hanya penjaga, gumam Pak Harjo pada dirinya sendiri. Tapi siapa yang memeliharanya? Siapa yang secara teratur mencarikan sesaji yang sulit itu? Dan yang paling penting, siapa yang memutuskan untuk menghentikan tumbal dan membiarkan jin itu lepas kendali? Pak Harjo memutuskan untuk mengunjungi Fajar di rumah sakit. Meskipun cedera fisik Fajar parah, Pak Harjo yakin di alam sukma, Fajar pasti menjadi saksi kunci dari apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang ICU, Pak Harjo berdiri di samping tempat tidur Fajar. Meskipun Fajar masih dalam keadaan koma akibat luka bakar serius, Pak Harjo mendekatkan telapak tangannya ke kening pemuda itu. Menggunakan sedikit ilmu terawangan batin, Pak Harjo mencoba melihat kembali memori Fajar sesaat sebelum kecelakaan. Visual itu muncul. Fajar sedang memperbaiki panel listrik. Fokus pada kabel. Tiba-tiba ia mendengar bisikan dingin di telinganya. Bukan suara jin, melainkan suara manusia yang sangat pelan mengatakan, "Sentuh saja nak, sentuh saja, ini tugasmu." Fajar terkejut menoleh dan saat itu juga energi dingin yang dilihat Pak Harjo di pabrik itu menghantam punggungnya, mendorongnya hingga tangannya menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Pak Harjo menarik nafas. Bisikan itu adalah kuncinya, bukan Raja Jin yang langsung menyerang Fajar. Jin itu hanya memberikan dorongan fisik, tetapi perintah dan pancingan awal datang dari suara manusia, seorang handler, seorang dalang. Pak Harjo keluar dari ruang ICU. Hatinya dipenuhi kesimpulan yang mengerikan. Pertarungan ini belum selesai, bisik Pak Harjo. Aku hanya menghancurkan bidak catur yang paling besar. Dalangnya masih bebas, dan dia yang bertanggung jawab atas janji tumbal yang diputus itu. Pak Harjo kembali ke pabrik tanpa memberitahu Pak Tirta. Ia berjalan sendirian menuju kantor administrasi, tempat segala keputusan keuangan dan operasional dibuat. Ia merasakan aura di sana, aura uang, ketamakan, keserakahan, dan ketakutan yang tertutup rapi. Ia teringat kata-kata Pak Tirta. Manajer keuangan berdalih efisiensi dan kami memutuskan untuk menundanya. Manajer keuangan, gumam Pak Harjo. Orang yang paling berkuasa setelah pemilik, yang mengontrol uang dan yang membuat keputusan untuk menghentikan sesaji yang mahal itu. Pak Harjo kemudian memanggil Pak Tirta dan meminta nama lengkap serta alamat manajer keuangan tersebut. Manajer keuangan kami namanya Bapak Wibowo. Dia yang sangat keras menolak pembelian kerbau bule 3 bulan lalu, Pak Harjo, jawab Pak Tirta kebingungan. Pak Harjo tersenyum tipis. Senyumnya tidak ramah, melainkan memancarkan tekad. Aku akan mengunjungi manajer keuanganmu, Pak Tirta, kata Pak Harjo. Bukan untuk meminta bayaran, tetapi untuk menagih sebuah janji yang lebih besar daripada janji tumbal kepada jin. Pak Harjo kini mengerti, Raja Jin di pabrik itu hanyalah korban dan alat. Korban karena jatahnya diputus, dan alat karena kegilaannya dimanfaatkan oleh seseorang yang haus kekuasaan atau ingin melancarkan niat jahat lainnya. Dalang yang sesungguhnya belum tersentuh, dan dalang itu tidak bermain di alam astral. Ia bermain di alam manusia, menggunakan uang, janji, dan kekuasaan sebagai senjata, dan jin sebagai preman yang menagih. Pak Harjo kini akan mengubah medan perangnya. Dari pertarungan melawan entitas spiritual,
kini beralih ke pertarungan psikologis dan batin melawan manusia yang menjual jiwanya sendiri. 2 hari setelah meninggalkan pabrik, Pak Harjo tiba di kediaman Bapak Wibowo, manajer keuangan pabrik Mitra Sandang Abadi. Rumah Wibowo yang terletak di perumahan elit tampak mewah, namun diselimuti aura kesunyian yang mencekik. Kontras dengan loji tua Pak Harjo yang penuh energi batin. Rumah ini terasa kosong dan dingin di dalam, seolah kehangatan telah ditukar dengan kemewahan. Pak Harjo meminta Pak Tirta untuk mengatur pertemuan ini tanpa menjelaskan maksudnya, hanya mengatakan ada hal spiritual yang belum tuntas. Wibowo menyambut Pak Harjo di ruang tamu dengan senyum kaku. Pria berkacamata dengan berpostur tegap ini terlihat sangat percaya diri. Tetapi Pak Harjo bisa melihat keringat dingin yang samar di balik ketenangan palsunya. Terima kasih Pak Harjo, sudah bersedia mampir. Saya dengar pabrik kini sudah aman. Sungguh berkat bantuan Bapak, kata Wibowo. Nadanya mencoba terdengar hormat. Pak Harjo duduk bersila di sofa mahal. Sorot matanya yang tajam menembus langsung ke mata Wibowo. Pabrik sudah aman memang Pak. Aku sudah membakar habis Raja Jin itu. Wibowo tersentak, tetapi segera menguasai diri. Syukurlah Pak, pengorbanan yang sebanding dengan kedamaian yang kami dapat. Bukan pengorbanan, koreksi Pak Harjo dingin. Aku tidak meminta tumbal. Aku hanya mengembalikan keseimbangan. Yang ku cari sekarang adalah penyebab hilangnya keseimbangan itu. Pak Harjo tidak basa-basi. Ia langsung mengajukan pertanyaan yang paling tajam. 3 bulan lalu, Pak Wibowo, kau berdalih efisiensi dan memutuskan untuk menghentikan sesaji yang mahal itu. Padahal kau tahu betul, menghentikan tumbal setingkat itu akan memancing kemurkaan yang fatal dan menumpahkan darah karyawan. Wibowo tertawa pelan, tawa yang tidak sampai ke matanya. Bapak ini bicara apa? Saya hanya menjalankan tugas Pak Harjo. Sesaji itu menghabiskan ratusan juta. Secara akuntansi itu adalah pemborosan yang tidak perlu. Pemborosan katamu? Pak Harjo memajukan tubuhnya. Darah Fajar yang hangus tersengat listrik itu kau anggap pemborosan? Kau melihat darah karyawanmu sendiri mengalir? Dan kau masih bicara tentang efisiensi? Wibowo mulai kehilangan ketenangannya. Wajahnya memerah. Saya tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Itu murni kelalaian teknis. Saat Wibowo berteriak, aura gelap yang halus keluar dari tubuhnya. Pak Harjo menangkap aura itu. Yang ia kenali itu adalah energi kebencian yang sama dengan yang ia lihat sekelebat di alam sukma. Energi itu tidak sebesar Raja Jin, tapi lebih licik dan beracun. Pak Harjo menutup mata, memanggil ilmu teropong sukma untuk melihat simpul batin Wibowo. Dalam sekejap, Pak Harjo melihat serangkaian kilasan memori. Wibowo sedang berlutut di depan sebuah patung kayu yang diukir sangat detail di ruang tersembunyi, mengucapkan janji-janji kekayaan dan kekuasaan. Wibowo berbicara dengan seseorang yang gelap, menawarkan kerjasama untuk mengambil alih pabrik dengan cara melengsarkan Pak Tirta yang merupakan kerabat pemilik utama karena dianggap tidak mampu mengelola pabrik yang diganggu. Wibowo secara pribadi mendesak dan meyakinkan manajer lain untuk menghentikan sesaji. Tahu betul konsekuensinya dan bahkan berbisik di telinga Fajar sesaat sebelum kecelakaan. Sesuai penglihatan Pak Harjo di rumah sakit, Wibowo adalah dalangnya. Dia memotong tumbal untuk memancing jin itu agar mengamuk, menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan pada kepemimpinan Pak Tirta, sehingga ia bisa tampil sebagai penyelamat, atau setidaknya memuluskan jalan bagi pihak lain, mitra gelapnya, untuk mengambil alih pabrik dengan harga murah. Dia menggunakan kekuatan gaib dan ketamakan manusia untuk mencapai ambisi duniawi. Pak Harjo membuka mata. Wibowo sudah berdiri, tangannya mengepal. Bapak tidak punya hak untuk menghakimi urusan pabrik, seru Wibowo. Suaranya dipenuhi ancaman tersembunyi.
Pak Harjo tersenyum sinis, senyum yang membuat Wibowo merinding. Kau tidak hanya mengkhianati pabrik, Pak Wibowo. Kau mengkhianati alam. Kau adalah dalang di balik amukan Raja Jin. Kau yang memotong jatahnya, kau yang memancingnya, dan kau yang menggunakan penderitaan karyawanmu sebagai alat untuk ambisi busukmu. Raja Jin itu memang jahat, tapi kau lebih keji. Kau jauh lebih keji karena menggunakan jiwamu sendiri sebagai umpan. Wibowo tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Matanya melebar, tubuhnya mulai bergetar hebat. Bagaimana Bapak tahu? Bisik Wibowo. Aku melihat jejakmu di alam sukma, dan aku melihat kekejianmu di alam nyata, jawab Pak Harjo. Dan sekarang kau harus membayar harga untuk janji yang kau buat, bukan kepada Raja Jin, tapi kepada kekuatan yang kau panggil di ruangan tersembunyi itu. Tiba-tiba Wibowo mengeluarkan sebuah kalung dari balik bajunya. Kalung itu terbuat dari untayan tulang kecil berwarna gelap. Ia menggenggam kalung itu erat-erat. Aku tidak sendirian, Pak Harjo, teriak Wibowo. Kegilaan mulai tampak di matanya. Aku punya perjanjian lain. Jika kau bisa menghancurkan Raja Jin, maka kekuatan ini yang akan menghancurkanmu. Saat ia berteriak, dari balik pintu ruang tamu muncul dua sosok bayangan hitam yang sangat tinggi dan kurus. Auranya lebih dingin dari jin yang sudah dihancurkan Pak Harjo. Mereka adalah kodam penjaga milik Wibowo, entitas yang ia panggil untuk kekayaan dan perlindungan. Serang dia, hancurkan raganya, perintah Wibowo kepada kodamnya. Kodam itu bergerak cepat, melayang menuju Pak Harjo. Ini adalah pertarungan yang lebih pribadi dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Karena kali ini Pak Harjo harus melawan kekuatan gaib yang bersumber dari manusia berjiwa gelap. Pak Harjo tidak gentar. Ia tidak perlu rogoh sukmo lagi. Ia hanya perlu memurnikan ruang dari kejahatan manusia. Ia bangkit dari duduknya tanpa senjata, tanpa mantra lisan yang rumit. Pak Harjo hanya mengangkat kedua telapak tangannya. Kau berani melawan keadilan alam, Nak Wibowo? Kalau begitu, alam sendiri yang akan menagihmu. Pak Harjo memusatkan seluruh energi spiritualnya yang tadinya digunakan untuk menghancurkan Raja Jin, kini diarahkan untuk memutus ikatan darah antara Wibowo dan kodamnya. Dari tubuh Pak Harjo terpancar cahaya putih terang yang memenuhi ruang tamu. Cahaya ini bukan lagi api, melainkan gelombang keseimbangan kosmik energi yang murni, menetralkan segala bentuk perjanjian yang melanggar hukum alam. Ketika gelombang keseimbangan itu menghantam kodam Wibowo, kodam itu menjerit. Ikatan mereka yang dibuat dari ritual darah dan janji jahat mulai terurai paksa. Kodam itu tidak bisa bertahan. Ia bukanlah entitas alam seperti Raja Jin, melainkan budak spiritual yang terikat. Dua kodam itu menghilang menjadi debu hitam. Sementara kalung tulang di tangan Wibowo pecah berkeping-keping secara tiba-tiba. Wibowo merasakan sakit yang luar biasa, bukan di tubuhnya, melainkan di jiwanya. Ia kehilangan sumber kekuatan dan perlindungannya secara instan. Ia jatuh berlutut, memegangi dadanya, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Janjimu telah kucabut, kata Pak Harjo, suaranya tenang, namun mengandung vonis. Kini kau kembali menjadi manusia biasa, tanpa pelindung, tanpa daya. Wibowo terisak. Tidak, aku butuh kekuatan itu. Aku butuh pabrik itu. Kau boleh butuh, Pak Wibowo, kata Pak Harjo. Tapi kau harus mendapatkannya dengan keringat, bukan dengan darah. Alam sudah muak dengan ketamakanmu. Pak Harjo kemudian menyentuh dahi Wibowo dengan ibu jarinya. Kini kau akan menghadapi konsekuensi perbuatanmu di alam manusia dengan kejujuran yang tak terhindarkan. Dengan sentuhan itu Pak Harjo menanamkan benih kesadaran akut pada Wibowo. Semua ketakutan, semua kebohongan, semua ambisi jahat yang selama ini ia sembunyikan di bawah topeng efisiensi, kini terasa sangat nyata dan membebani jiwanya. Wibowo menangis histeris.
Ia tidak lagi peduli dengan pabrik atau uang. Yang ia rasakan hanyalah penyesalan dan ketakutan atas darah Fajar dan penderitaan karyawannya. Pak Harjo berbalik, meninggalkan Wibowo yang kini hancur lebur secara spiritual dan mental. Keesokan harinya, pabrik Mitra Sandang Abadi diguncang berita. Bapak Wibowo, manajer keuangan, tiba-tiba menyerahkan diri kepada Pak Tirta. Ia mengakui semua perbuatannya, mulai dari niat memanipulasi kepemimpinan, memutus sesaji, hingga perannya dalam kecelakaan kerja Fajar yang ia anggap sebagai hukuman dari alam. Wibowo mundur dari jabatannya dan berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan Fajar seumur hidup. Tanpa kekuatan gelap yang melindunginya, Wibowo tak punya pilihan selain menghadapi kebenaran. Pak Harjo kembali ke loji tuanya. Ia duduk di ruang tengah, menikmati aroma dupa yang tenang. Sisa hari itu, Pak Harjo hanya berdiam diri, memulihkan energi yang terkuras. Ia tahu pertarungan terberat bukanlah melawan jin, melainkan melawan ketamakan manusia yang rela menjual jiwa demi ambisi duniawi. Tamat. Demikianlah kisah Pak Harjo yang ditulis oleh Mas Rian dalam judul Paukuman Sang Danyang Pabrik. Semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih Mas Rian penulisnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.